Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 194. Kembali kita akan melakukan kajian terkait dengan ketauhidan dalam rangka memahami eksistensi Allah dan kemudian belajar mendekatkan diri berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Beberapa waktu yang terakhir ini di laman Facebook saya terjadi diskusi yang menarik dan ramai terkait dengan ketauhidan itu. Ada beberapa kontroversi yang saya kira menarik untuk kita angkat dan klarifikasi di forum kita kali ini. Di antaranya adalah muncul pendapat atau pertanyaan yang perlu diklarifikasi. Sesungguhnya kebaikan, keburukan, kejahatan itu berasal dari Allah semua, ataukah sesungguhnya yang dari Allah itu hanya kebaikan saja dan kemudian Allah tidak menjadi sumber dari segala keburukan, kejahatan, dan kejelekan-kejelekan yang merugikan musibah bagi manusia atau makhluknya. Kalau dikatakan bahwa Allah itu hanya sebagai sumber dari segala kebaikan, lantas muncul pertanyaan, kalau begitu segala macam keburukan, musibah, kejahatan itu berasal dari mana? Ada yang mengatakan bahwa itu berasal dari iblis, berasal dari setan, berasal dari manusia itu sendiri. Dan semakin menarik ketika kemudian ada yang mempertanyakan lebih jauh, kalau begitu antara Tuhan yang menjadi sumber segala kebaikan dengan setan, iblis dan sebagainya yang menjadi sumber keburukan itu menjadi berhadapan. Apakah benar Allah itu menjadi entitas yang berhadapan dengan iblis, dengan setan? Atau dengan kata lain, apakah Allah itu menjadi musuh bagi iblis dan setan itu? Bukankah iblis dan setan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah? Nah, sahabat sekalian, saya kira sangat menarik untuk kita lakukan klarifikasinya di dalam kesempatan kali ini. Oke, sahabat sekalian, mari kita mulai dengan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut sebagai kebaikan dan keburukan itu. Secara umum, yang disebut sebagai kebaikan itu adalah sesuatu yang memberi manfaat. Kalau sesuatu itu memberi manfaat kepada kita, maka kita menyebutnya itu sebagai kebaikan. Sebaliknya, kalau itu memberi madorot, memberi kerugian, sesuatu yang membuat kita menderita, maka kita menyebutnya sebagai keburukan. Kejahatan itu termasuk bagian dari keburukan, karena kemudian menghasilkan sesuatu yang menyakitkan, membuat menderita, dan memunculkan masalah di dalam kehidupan seseorang misalnya. Jadi, kebaikan adalah segala yang memberi manfaat dan keburukan adalah segala yang memberi madorot atau kerugian. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa kebaikan itu akan sangat dekat dengan rahmat Allah. Sesuatu yang memberikan manfaat dan kebahagiaan. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang memunculkan masalah dan azab atau musibah bagi seseorang. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
Jadi kebaikan senantiasa menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai rahmat, kebajikan, kemanfaatan, harapan-harapan akan kebahagiaan. Itu adalah sunatullah, itu hukum alam yang diciptakan oleh Allah bahwa kebaikan fitrahnya adalah menghasilkan kemanfaatan dan kebahagiaan. Di ayat yang berbeda Allah menggambarkan bahwa keburukan itu sebaliknya akan menghasilkan azab. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 33. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi ringkas kata, kebaikan adalah segala yang memberi manfaat, keburukan adalah segala yang membawa madharat. Masalahnya ternyata ini bersifat relatif. Ada yang menyebut itu sebagai kebaikan karena orang itu, katakanlah saya, mendapat kebaikan-kebaikan atau manfaat-manfaat dari hal itu. Maka saya menyebutnya itu sebagai baik. Tetapi bagi orang lain, bisa saja ternyata kebaikan bagi saya, ternyata keburukan buat orang lain. Itu bisa terjadi. Sebaliknya, keburukan bagi saya bisa bermakna kebaikan bagi orang lain. Di dalam sebuah pertandingan misalnya, antara si A dengan si B, yang menang mendapat manfaat dikatakan memperoleh kebaikan, tetapi yang kalah dikatakan mendapat keburukan. Jadi antara manusia dengan manusia misalnya, kebaikan dan keburukan itu ternyata bersifat relatif. Dan bukan hanya antar manusia dengan manusia, kita bisa memperluas makna dari kebaikan dan keburukan itu misalnya dalam interaksi manusia dengan binatang, dengan tumbuhan. Baik bagi manusia, belum tentu baik bagi binatang atau tumbuhan misalnya. Bagi manusia, daging hewan, daging ternak itu baik. Tetapi bagi hewan itu buruk karena dia kemudian diternakkan dan disembelih, diambil dagingnya untuk manusia. Baik bagi manusia, tapi tidak baik buat hewan ternak itu. Begitu juga baik bagi manusia, belum tentu baik buat tumbuhan. Sayur-sayurannya diambil, bijinya, buahnya, bahkan pohonnya ditebang untuk digunakan dengan segala kemanfaatannya dalam kehidupan manusia. Baik bagi manusia, ternyata bisa tidak baik buat binatang, buat tumbuhan. Contoh lain lagi, kotoran hewan itu bisa tidak baik buat manusia karena bisa membawa penyakit dan segala macam ya, kekotoran dan ketidakmanfaatan buat manusia. Tetapi kotoran hewan itu bisa bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan menjadi pupuk. Jadi sahabat sekalian, tentang kebaikan dan keburukan sesungguhnya itu bersifat relatif. Ketika membawa manfaat, maka disebut kebaikan. Ketika membawa madharat, maka disebut sebagai keburukan. Termasuk hubungan manusia dengan alam misalnya. Kalau kita melihat bencana-bencana yang terjadi, katakanlah gunung meletus, itu baik apa buruk? Nah, bergantung cara kita melihatnya. Bagi manusia yang mengalami celaka, musibah, bencana dikarenakan gunung meletus itu dianggap sebagai keburukan, membawa korban segala macam, harta benda sampai jiwa. Tetapi bagi gunung dan bagi bumi, bagi alam di sekitarnya, itu bisa bermakna kebaikan. Dikarenakan meletusnya gunung itu, bisa saja bermakna kalau tidak meletus, tekanannya di dalam semakin besar, itu ledakannya akan semakin dahsyat. Dibandingkan dengan kalau gunung itu meletus secara bertahap, kecil-kecil. Satu. Yang kedua, ternyata dengan letusan gunung berapi itu dia bisa mengeluarkan zat-zat organik yang bermanfaat buat menyuburkan tanah di sekitarnya.
Di kawasan terdapat letusan gunung, kena laharnya, mahmanya yang sudah mendingin dalam sekian tahun, maka tempat itu menjadi subur dan kemudian memberi manfaat. Jadi sahabat sekalian, letusan gunung pun itu menjadi relatif dari mana kita melihatnya. Ada lumpur lapindo misalnya yang mengeluarkan demikian banyak lumpur jutaan kubik. Apakah itu baik atau buruk? Bisa disebut buruk ketika membawa korban banyak buat manusia, tetapi ternyata sekian tahun kemudian diketahui di sana ada gas yang bermanfaat, ada unsur-unsur tanah jarang yang bermanfaat dan sebagainya. Termasuk gempa bumi misalnya. Gempa bumi itu apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik atau buruk, bergantung dari mana kita melihatnya. Nah sahabat sekalian, jadi definisi baik dan buruk itu bagi makhluk sesungguhnya bersifat relatif. Sedangkan bagi Allah, baik dan buruk itu tidak bermakna relatif, tapi bermakna mutlak. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah baik dan buruk itu. Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan baik dan menciptakan buruk terkait dengan kepentingan makhluknya. Sekali lagi, Allah ciptakan sesuatu yang bermanfaat disebut baik. Allah menciptakan sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat disebut sebagai buruk. Sehingga Allah menggambarkan sesungguhnya baik dan buruk itu datangnya dari Allah semua. Ketika kita melihat dalam skala yang makroskopik atau dalam skala yang holistik, yang komprehensif, yang utuh, maka kita sekarang menjadi sadar dan faham bahwa bagi Allah itu sesungguhnya tidak ada baik dan buruk. Yang ada itu adalah bagi manusia, bagi makhluknya, itu ada baik dan buruk. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan untuk manusia berdasarkan kehendaknya, berdasar kepemurahannya, berdasarkan keadilannya, kebijaksanaannya, dan seterusnya, yang menjadikan seluruh realitas alam, drama kehidupan ini justru berdinamika. Kalau tidak, maka tidak terjadi dinamika itu. Dinamika itu terjadi dikarenakan perbedaan-perbedaan fungsi itu. Ada singa memakan kijang misalnya, atau memakan kambing. Kita mengatakan jahat ya singa itu karena memakan kambing. Kambingnya memakan rumput, dia jahat terhadap rumput. Ya, dan seterusnya, manusianya juga dianggap jahat. Padahal sesungguhnya itu adalah rantai makanan yang menggerakkan dinamika kehidupan sehingga terjadilah drama kehidupan seperti yang kita lihat ini. Dikarenakan ada pencuri, maka ada tukang pembuat kunci, ada tukang pembuat penjara, ada polisi, ada penegak hukum, ada jaksa, ada hakim. Dikarenakan ada orang sakit, maka ada dokter. Dan segala macam, dikarenakan ada orang miskin, maka ada yang disebut dermawan. Dikarenakan ada orang kaya, maka ada dana yang mengalir kepada orang miskin dan sebagainya. Semua itu menggambarkan bahwa Allah maha berkuasa, maha berilmu, maha bijaksana, dan menciptakan segala sesuatu beraneka ragam, fungsi-fungsinya, dan kemudian menjadikan kehidupan ini berjalan. Nah, bergantung cara kita menyikapi tentang kebaikan dan keburukan itu. Di dalam surat Fussilat ayat 49 Allah menggambarkan manusia senantiasa bermohon kepada Allah, berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ketika ditimpa sesuatu keburukan, dia putus harapan. La yas'amul insanu min du'ail khair wa imma syarru faya'usum qanut. Manusia tidak bosan-bosannya memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa keburukan, dia menjadi putus asa. Jadi sekarang sudah menjadi semakin jelas permasalahannya bahwa baik dan buruk itu hanya berlaku pada makhluk. Karena dia bergantung kepada kemanfaatan tertentu, harapan, tujuan, kesuksesan yang dia anggap sebagai kebaikan.
Meskipun itu bisa bermakna keburukan bagi orang lain yang dirugikan oleh kesuksesannya. Sebaliknya keburukan adalah sesuatu yang tidak diharapkan, yang merugikan, yang menyakitkan, menderitakan, dan sebagainya. Semua itu berlaku bagi makhluk, khususnya buat manusia. Tapi bagi Allah sesungguhnya itu adalah ciptaannya belaka. Baik dan buruk adalah sesuatu yang berpasangan, yang menggerakkan roda kehidupan. Dan oleh Allah kemudian dijadikan sebagai ujian, sebagai cobaan bagi seseorang. Manusia itu dicobai dengan kebaikan, dicobai dengan keburukan. Seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kebaikan dan keburukan semuanya itu datang dari Allah, digunakan sebagai ujian. Untuk menguji kita apakah kita ini akan tetap beriman ataukah kita akan mengingkari. Dengan ujian-ujian itu, ada yang diuji dengan keenakan, kebaikan, kebahagiaan. Apakah dia bisa bersyukur? Tapi ada yang diuji dengan musibah, dengan sakit dan sebagainya. Apakah dia bersabar? Nah, semua itu menjadi nilai kita di hadapan Allah. Jadi sekali lagi poin pentingnya, baik dan buruk semuanya datang dari Allah. Itu diungkapkan oleh Allah salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Sangat menarik ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa segala macam kebaikan itu datang dari Allah dan segala macam keburukan datang dari Rasulullah, datang dari manusia. Kemudian digambarkan di sini Allah menyuruh, menyampaikan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka bahwa baik dan buruk itu semuanya dari Allah sebagai ujian belaka. Kenapa mereka nggak ngerti-ngerti juga? Begitu kata ayat ini. Tetapi di ayat berikutnya, ayat 79 dari surat yang sama, ada ungkapan yang menarik yang seringkali kemudian kita mengambil sepotong sehingga mendapat kesimpulan yang berbeda. Berikut ini bunyi ayatnya. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sepintas lalu ayat ini kontradiktif dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa semua baik dan buruk itu berasal dari Allah. Kenapa mereka nggak ngerti-ngerti juga?
Tetapi di ayat ini kenapa kemudian digambarkan bahwa kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah, sedangkan kalau terjadi kesalahan, keburukan, penderitaan disebabkan karena kesalahanmu sendiri. Ini bukan kontradiktif, tetapi memberi gambaran secara teknis kepada kita. Semua itu berasal dari Allah, baik dan buruk, karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Tetapi keburukan-keburukan itu seringkali disebabkan oleh pengetahuan kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, pemahaman kita dan sebagainya, bahkan hawa nafsu kita yang memunculkan kesalahan buat diri kita sendiri. Sehingga digambarkan orang yang berbuat kekhilafan atau dosa-dosa itu digambarkan sebagai menganiaya diri sendiri. Artinya sesungguhnya semuanya berasal dari Allah. Tetapi ketika kita tidak mengikuti perintah Allah, fitrah kita sebagai makhluk Allah berada di atas Shiratal Mustaqim, maka akan memunculkan masalah. Jadi ini bukan bertentangan. Poin pentingnya adalah semuanya berasal dari Allah, baik dan buruk, tetapi keburukan itu seringkali dikarenakan kita tidak mengikuti perintah Allah dan kemudian terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan sesaat, oleh hawa nafsu kita. Karena itu di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10 Allah menggambarkan bahwa manusia itu memiliki jiwa yang diilhami oleh Allah dengan kefasikan dan ketakwaan. Kefasikan itu mendorong kepada keburukan, sedangkan ketakwaan mengikuti perintah Allah itu akan memberikan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Berikut ini ayatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhaminya jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi di dalam jiwa kita ini Allah sudah menurunkan, mengilhamkan dua kecenderungan. Ini jalan yang buruk, ini jalan yang baik. Orang yang bertakwa akan memilih jalan yang baik, orang yang fasik akan memilih jalan yang buruk. Ini membawa kebaikan, kebahagiaan, yang itu membawa musibah, penderitaan, dan kemadorotan. Nah, lantas poin pentingnya kata Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Artinya tidak mengikuti keburukan, melainkan mengikuti dorongan sifat ketakwaannya. Dan celakalah orang yang mengotori jiwanya, tidak mau mengikuti ketakwaan, ya, dorongan sifat baiknya, tetapi mengikuti bisikan dari sifat-sifat buruknya. Yang kedua-duanya berasal dari Allah, diilhamkan oleh Allah ke dalam jiwa manusia. Kita diberi kebebasan untuk memilih mengikuti dorongan baik, hasilnya baik, mengikuti dorongan jelek, hasilnya juga jelek. Jadi sahabat sekalian, pemahaman holistiknya adalah seluruh kebajikan, kebaikan, keburukan, kejahatan berasal bersumber dari Allah karena dialah yang menciptakannya. Allah bukan hanya sumber dari segala kebaikan, tetapi juga sumber dari segala keburukan. Yang keburukan itu sesungguhnya kita lakukan dikarenakan kita tidak mengikuti perintah Allah supaya dapat manfaat, malah memilih jalan yang membawa madharat. Nah, dalam kaitannya dengan ini, maka sesungguhnya iblis dan setan itu adalah ciptaan Allah belaka, di mana iblis dan setan itu sebagai agen dari keburukan, dari kejahatan, dari berbagai macam masalah. Tetapi iblis dan setan itu bukan musuh Allah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dalam banyak ayat kemudian digambarkan bahwa iblis itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah adalah sebagai
makhluk yang berfungsi untuk menguji manusia. Itu digambarkan oleh Allah misalnya di dalam surat Saba ayat 21. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fisyak. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Jadi iblis itu justru memiliki fungsi untuk menguji manusia, membedakan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Karena itu sahabat sekalian, di ayat yang berbeda lagi digambarkan bahwa iblis itu justru minta izin kepada Allah untuk menyesatkan manusia dan diizinkan oleh Allah usianya diperpanjang sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Bahkan dia mengatakan, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia untuk menguji kita semua. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sudah jelas sekarang masalahnya, bahwa segala sesuatu baik dan buruk di mata Allah itu sama saja. Allah menciptakan baik dan buruk yang bersifat relatif bagi makhluknya. Baik bagi si A bisa bermakna buruk bagi si B. Bagi si B baik, bagi si A bisa sebaliknya menjadi buruk. Demikian juga antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada masalah. Baik dan buruk itu bersifat ujian bagi kita semua. Kalau kita bisa menyikapi kebaikan dengan rasa syukur dan menyikapi keburukan dengan bersabar, maka kita lulus ujian dan ujung-ujungnya tetap akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, mendapatkan hikmah-hikmah dan petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim demi kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.